Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang kalor dan perubahannya bagian 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas kalor dan perubahannya bagian kedua. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Perubahan kalor benda. Jadi suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Begitu juga apabila suatu zat melepaskan kalor terus-menerus dan mencapai suhu minimumnya, maka zat juga akan mengalami perubahan wujud. Sehingga dapat kita simpulkan, selain kalor dapat mengubah suhu zat, kalor juga dapat digunakan untuk mengubah wujud zat. Jadi suatu zat wujudnya dapat berubah-ubah. Untuk lebih lengkapnya dapat kita bahas pada slide berikutnya. Berikut merupakan bagan perubahan zat. Nah, di sini ada zat berupa cair, padat, dan gas. Kemudian panah ini dibedakan menjadi dua warna. Warna yang merah itu artinya adalah menyerap kalor. Sedangkan warna yang biru artinya melepaskan kalor. Nah, kita lihat zat cair apabila dia melepaskan kalor menjadi, maka dia akan mengalami proses membeku. Terjadi perubahan zat membeku menjadi padat. Kemudian, apabila dari padat ini menyerap kalor, menyerap kalor, maka dia akan mengalami perubahan zat berupa mencair. Sehingga dari padat menjadi cair. Kemudian bagian zat yang padat ini, apabila dia menyerap kalor, panah merah ini, maka dia mengalami perubahan berupa menyublim, berubah menjadi gas, dari padat menjadi gas. Dan apabila dia melepaskan kalor dari gas menjadi padat, itu mengalami proses perubahan yang namanya adalah mengkristal. Kemudian dari cair, apabila dia menyerap kalor menjadi gas, itu mengalami proses perubahan wujud berupa menguap. Dan dari gas, apabila dia melepaskan kalor menjadi cair, maka dia akan mengalami perubahan wujud berupa mengembun. Contohnya apa saja? Contohnya adalah berikut ini. Perubahan zat membeku contohnya adalah air menjadi es batu. Jadi airnya berupa cairan, kemudian berubah menjadi es batu berupa padat. Nah, itu nama prosesnya adalah membeku. Kemudian mengkristal itu berada di sini, yaitu dari gas menjadi padat. Contohnya adalah pembuatan garam. Jadi dia dari gas menjadi padat. Kemudian mengembun itu dari gas menjadi cair. Contohnya adalah embun di pagi hari. Dari uap air berubah menjadi air. Itu. Kemudian mencair. Mencair merupakan proses dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang mencair berubah menjadi air. Kemudian menguap itu dari cair menjadi gas. Contohnya adalah
air yang dipanaskan hingga mendidih sehingga terciptalah uap air tersebut. Kemudian menyublim itu dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus bentuknya padatan. Kemudian disimpan lama-kelamaan berubah menjadi gas dan habis. Itu merupakan proses menyublim. Oke, kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah kurva perubahan wujud zat. Jadi, untuk menghitung kalor yang dilepaskan suatu zat dapat melalui sebuah grafik perubahan wujud zat, yaitu yang seperti ini. Nah, pada sumbu X ini menandakan adalah kalor. Kalor disimbolkan dengan Q. Nah, satuannya adalah joule. Kemudian untuk sumbu Y ini merupakan suhu. Suhu disimbolkan dengan T besar. Satuannya adalah derajat Celcius. Di sini ada suhu bernilai negatif. Nilainya relatif, bisa negatif 5, negatif 3, negatif 10, dan sebagainya. Maka di sini saya tuliskan negatif T. Kemudian ini adalah 0 derajat Celcius. Kemudian ini adalah 100 derajat Celcius, yaitu titik didih air. Di sini ada grafik naik yang diwarnai dengan warna hijau, kemudian grafik mendatar diwarnai dengan warna merah, kemudian ada grafik naik lagi diwarnai dengan warna hijau, dan grafik mendatar lagi diwarnai dengan warna ungu untuk mempermudah pemahaman kalian. Nah, pada titik ini merupakan titik A, daerah A. Di sini merupakan S, daerah S. Nah, S ini mengalami kenaikan suhu. Naik menjadi dari negatif menjadi 0 derajat Celcius. Nah, di sini merupakan titik B. Masih dalam bentuk S. Jadi dia dari S masih tetap berada pada bentuk S. Nah, di sini yang mengalami perubahan adalah suhunya dari negatif menjadi 0. Kemudian dari S ini mengalami proses perubahan kalor ke titik C. Nah, dari S ini berubah menjadi air. Di sini bentuknya yang berubah, S menjadi air, tetapi suhunya tetap di 0 derajat Celcius. Kemudian dari titik C ini naik ke titik D. Nah, titik D ini masih dalam bentuk air. Jadi dari bentuk air masih menjadi bentuk air. Jadi bentuknya tidak berubah, wujudnya tidak berubah. Yang berubah hanya suhunya. Dari 0 derajat Celcius berubah menjadi 100 derajat Celcius. Kemudian dari titik D ini naik lagi ke titik E. Nah, titik E ini merupakan wujudnya adalah uap. Dari wujud air berubah menjadi wujud uap. Nah, di sini wujudnya berubah dan suhunya tidak mengalami perubahan. Suhunya tetap berada di 100 derajat Celcius. Jadi untuk garis yang miring ini itu wujudnya tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah suhunya. Begitu juga dengan yang ini nih. Nah, untuk yang garis mendatar ini, dua garis mendatar ini wujudnya berubah, tetapi suhunya tidak berubah. Nah, ini berpengaruh pada rumus yang digunakan. Nah, untuk titik A ke B ini, perubahan dari A ke B, wujudnya tetap, suhunya yang berubah, sehingga rumusnya adalah QAB sama dengan M dikali CS dikali delta T. QAB ini adalah kalor di titik AB.
M ini adalah masanya, kemudian CS ini adalah kalor jenis S, dan delta T. Delta T adalah perubahan atau kenaikan suhu. Karena daerah ini mengalami perubahan suhu, maka di rumus ada perumusan berupa delta T, perubahan suhu. Nanti rumus ini akan sama untuk daerah di titik C dan D. Nanti kita akan lihat bagaimana perumusannya. Oke, kita lanjut ke titik BC. Titik BC rumusnya adalah Q BC sama dengan M dikali L. Jadi, kalor di titik BC sama dengan massa dikali dengan kalor leburnya. Nah, di sini karena tidak terjadi perubahan suhu, maka tidak ada rumusan untuk delta T. Tidak ada perubahan suhunya di situ. Jadi rumusnya hanya M kali L. Kemudian kita ke titik sini, yaitu titik CD. Rumusnya adalah QCD sama dengan M dikali C air kali delta T. Rumusnya sama kan untuk yang titik AB sama dengan CD. Yang berbeda hanya di kalor jenisnya. Karena di sini berupa S, maka kalor jenisnya adalah kalor jenis S. Dan di titik CD merupakan air, maka kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Nilai dari kalor jenis S dan kalor jenis air adalah berbeda. Jadi jangan sampai terkecoh karena nilainya itu berbeda. Selanjutnya untuk titik D dan E. Titik DE ini rumusnya adalah QDE sama dengan M kali U. Massa dikali dengan kalor uapnya. Karena dari air menjadi uap di sini adalah terjadi menguap. Jadi rumus yang digunakan adalah uap. Dan di sini juga tidak menggunakan delta T karena tidak terjadi perubahan suhu. Jadi kalian harus ingat bahwa setiap daerah ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai salah menggunakan rumus. Karena jika salah menggunakan rumus, maka perhitungannya akan salah juga. Oke, lebih lengkapnya di sini dituliskan untuk mencari kalor di titik AB, rumusnya adalah ini. M kali CS kali delta T. Kemudian untuk mencari kalor di titik BC, rumusnya adalah M dikali L. Kemudian untuk mencari kalor di titik CD, rumusnya adalah M kali C air kali delta T. Dan mencari kalor di titik DE, rumusnya adalah M dikali U. Q itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, satuannya adalah Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. CS adalah kalor jenis S, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. C air adalah kalor jenis air, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T merupakan perubahan atau kenaikan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Delta T ini dapat kita kerjakan dengan mengurangi suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi misalnya ada grafik ini. Grafik ini untuk yang daerah AB ini bukan negatif, misalnya di sini negatif 5. Bukan negatif 5 dikurang 0, tapi 0 dikurang negatif 5. Kemudian misalnya di daerah CD. CD terjadi perubahan suhu dari 0 ke 100 derajat Celcius. Jadi bukan 0 dikurang 100, tapi 100 dikurang 0. Besar dikurang kecil gitu. Oke, lanjut. L merupakan kalor lebur. Satuannya adalah Joule per kilogram. Dan U adalah kalor uap, satuannya adalah Joule per kilogram juga. Untuk lebih memahami materi ini, kita ke contoh soal.
Nah, soal pertama ini, berapakah kalor yang diperlukan 5 kg es untuk melebur menjadi air pada titik leburnya? Jika diketahui kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Oke, seperti biasa yang kita tuliskan yang diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah masanya. Masanya sebesar 5 kg. Kemudian kalor leburnya. Kalor lebur es yang disimbolkan dengan L besarnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Kemudian yang ditanya adalah kalornya, Q-nya, Q yang ditanya. Nah, dari informasi soal ini ada M, ada massa, ada L, kalor leburnya. Jadi rumus yang dipakai adalah Q sama dengan M kali L. Jadi rumus yang ini gampang nih, perhitungan ini. Jadi tinggal kita masukkan M-nya berapa, L-nya berapa. M-nya adalah 5 dikali dengan L-nya 336.000. 5 dikali 336.000 hasilnya adalah 1.680.000 Joule. Nah, karena ini nilainya sangat besar, maka kita ubah ke kilojoule. Dari Joule ubah ke kilojoule. Seperti kita mengubah gram diubah ke kilogram. Jadi naik 3 tangga. Nah, dan naik itu artinya dibagi, maka kita bagi 1000. 1.680.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1.680 kilojoule. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, perhatikan grafik berikut. Nah, ini ada grafik perubahan wujud zat. Soalnya adalah, berapakah kalor yang diperlukan agar 0,5 kg es suhunya naik dari negatif 10 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, diketahui kalor jenis es itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Nah, yang ditanya itu dari negatif 10 ke 100. Nah, dari negatif 10 ini ke 100 ini mengalami 3 garis. 3 daerah perubahan, 3 perubahan. Yang pertama dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke D. Maka ada 3 rumus yang kita gunakan untuk mencari kalor totalnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, yang diketahui adalah masanya. Masanya adalah 0,5 kg. Kemudian kalor jenis esnya yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur esnya 336.000 Joule per kilogram. Nah, yang ditanya adalah Q totalnya. Q total tersebut mengalami 3 daerah, yaitu Q AB, kemudian Q BC, dan Q CD. Nah, 3 ini kita jumlahkan nanti sehingga didapat lagi totalnya. Nah, ini rumusnya. Q total sama dengan Q AB ditambah Q BC ditambah Q CD. Nah, untuk Q AB rumusnya adalah M dikali CS kali delta T. Ditambah Q BC rumusnya adalah M dikali LS. Kemudian ditambah Q CD rumusnya adalah M dikali C air dikali delta T.
Oke, kita langsung masukkan. Masanya adalah 0,5 dikali CS-nya itu 2100 dikali delta T-nya itu dari negatif 10 menjadi 0. Nah, jadi dari besar dikurang kecil, jadinya 0 dikurang negatif 10. Ditambah masanya 0,5 dikali LS-nya itu, kalori lebur S-nya itu 336.000. Ditambah masanya 0,5 dikali C airnya 4.200 dikali delta T-nya. Nah, delta T daerah CD itu dari 0 menjadi 100. Jadi kita kurangnya itu 100 dikurang 0, bukan 0 kurang 100 ya. Oke, kemudian 0,5 dikali 2100 hasilnya adalah 1050 dikali 0 dikurang negatif 10. Nah, ini negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Jadi 0 tambah 10 hasilnya adalah 10. Ditambah 168.000 hasil perkalian ini. Perkalian 0,5 dikali 336.000. Ditambah 0,5 kali 4.200 hasilnya adalah 2.100 dikali 100 kurang 0 hasilnya adalah 100. Hasilnya adalah 10.500 ditambah 168.000 ditambah 210.000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 338.500 Joule. Nah, sama dengan tadi, kita ubah dari Joule diubah ke kilojoule dengan cara dibagi 1000. Sehingga hasilnya adalah 338,5 Joule. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga masih tentang grafik. Nah, soalnya adalah perhatikan grafik pemanasan 2 kg es berikut. Jika kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang dibutuhkan dalam proses dari C ke D adalah. Nah, kalau tadi ditanya dari proses A ke D, sehingga harus melalui AB, kemudian BC, kemudian CD. Tetapi untuk soal yang ini hanya ditanya yaitu dari prosesnya itu dari C ke D. C ke D. Air menjadi air, jadi wujudnya tidak berubah, tetapi suhunya yang berubah. Dari 0 derajat Celcius berubah menjadi 100 derajat Celcius. Nah, masih ingat di daerah sini rumus yang digunakan apa? Tentunya ada perubahan suhunya. Rumusnya adalah QCD sama dengan M dikali C air, kalori jenis air, karena di sini wujud zatnya adalah air, dikali delta T. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, yang diketahui adalah masanya. Masanya itu 2 kg. Kemudian C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah QCD-nya. Kalor dari C ke D. Rumusnya adalah M dikali C air dikali delta T. Nah, kita masukkan informasi soal ini ke sini. Masanya 2 dikali C airnya 4.200 dikali suhunya dari daerah C ke D yaitu dari 0 berubah menjadi 100. Sehingga perubahan suhunya adalah 100 dikurang 0. Nah, kita hitung kali hasilnya dapatlah ini 2 kali 4.200 kali 100. Hasilnya adalah 840.000 Joule. Nah, sama dengan tadi, dari Joule kita ubah ke kilojoule dengan cara dibagi 1000. Sehingga hasilnya adalah 840 Joule. Oke, sampai di sini paham?
Nah, pembahasan kalor dan perubahannya pada bagian 2 sampai di sini saja. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi pada pembahasan materi berikutnya.